Halo, kali ini kita akan belajar mengenai konfigurasi VLAN mikrotik menggunakan VMware. Nah, untuk mengkonfigurasi VLAN, kita membutuhkan dua perangkat. Perangkat yang pertama adalah router dan perangkat kedua adalah switch. Nah, apabila kita tidak memiliki switch manageable mikrotik, kita bisa menggunakan router mikrotik yang kita modifikasi menjadi switch dengan cara menjadikannya portnya didaftarkan ke dalam satu bridge. Nah, pada praktek kali ini kita akan menggunakan virtual machine. Di sini virtual machine pertama kita melakukan instalasi kepada router, dan kemudian virtual machine yang kedua kita instalasi mikrotik kita gunakan sebagai switch. Untuk topologinya seperti ini. Jadi untuk ether pertama yang pada router kita hubungkan ke internet, bisa menggunakan internet wifi ataupun wireless ataupun kabel. Kita setting menggunakan DHCP client. Nah, untuk mode network adapternya di VMware kita menggunakan NAT. Kemudian untuk port 2, kita nanti hubungkan ke komputer atau laptop kita menjadi host only. Kemudian ether 3 nanti kita hubungkan ke ether 1. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian skenarionya nanti dari router di ether 3 kita jadikan port terang yang dihubungkan ke ether 1. Kemudian di ether 3 dan ether 4 kita akan setting sebagai VLAN, di mana ether 3 akan terhubung ke VLAN 10 dan ether 4 akan terhubung ke VLAN 20, di mana IP-nya untuk VLAN 10 adalah 192.168.40.10 sampai 192.168.40.50. Sedangkan VLAN 20 kita menggunakan kelas atau networknya 60.10 sampai 60.50, di mana kita akan mengatur DHCP-nya dari router, sehingga switch bisa langsung membagi atau mendistribusikannya sesuai dengan VLAN yang sudah kita tentukan. Nah, kira-kira untuk konfigurasi di virtual machine-nya seperti ini. Di sini saya sudah menginstal dua mikrotik. Mikrotik yang pertama saya gunakan sebagai router seperti ini. Kita install seperti biasa, seperti yang video tutorial yang sudah ada di channel. Kemudian di sini saya menggunakan 3 network adapter. Nah, di sini bisa kita lihat. Network adapter pertama kita gunakan untuk agar terhubung ke internet, maka kita menggunakan NAT seperti pada gambar topologi. Untuk network adapter 1 atau Ethernet 1 akan terhubung ke internet. Kemudian untuk network adapter 2 atau Ethernet 2, saya menggunakan VMnet 1, di mana VMnet 1 ini adalah host only, agar saya bisa meremote virtual machine melalui komputer saya menggunakan Winbox. Kemudian untuk network adapter 3 atau Ethernet 3, saya menggunakan VMnet 2. Nah, nanti di switch-nya juga akan saya gunakan VMnet 2, sehingga antara router dengan switch itu sama-sama menggunakan VMnet 2 dan saling terhubung menggunakan port terang seperti itu. Kemudian untuk di switch-nya, di sini saya menggunakan 4 adapter. Di sini saya menggunakan 4 adapter, di mana adapter pertama itu adalah menggunakan VMnet 2. Nah, kita samakan dengan Ethernet 3 yang ada di router seperti ini. Di router Ethernet 3-nya dia VMnet 2, Ether 1 di switch juga menggunakan VMnet 2. Nah, kalau VMnet-nya sama maka dia akan terhubung. Seperti itu konsepnya. Kemudian di network adapter 2 atau Ethernet 2 saya menggunakan VMnet 3 seperti ini. Kemudian di adapter 3 saya menggunakan VMnet 4. Nah, VMnet 3 nanti kita gunakan sebagai VLAN 10, kemudian VMnet 4 sebagai VLAN 20. Kemudian adapter 4 saya gunakan host only agar bisa saya remote menggunakan VirtualBox seperti ini.
agar saya remote bisa menggunakan Winbox maksud saya. Nah, untuk menambahkan host only, karena tadi host only sudah dipakai, kita bisa menambahkannya di sini, edit, kemudian virtual network editor. Nah, karena secara default di VMware itu host only-nya cuma satu, yaitu di VMnet 1. Nah, di sini saya tambahkan host only-nya di VMnet 5. Saya tambahkan. Nanti tinggal di sini saja, di change setting. Kemudian ditambahkan adapter yang mau kita buat. Nah, di sini bisa kita tambahkan. Nah, bisa kita tambahkan, kita sesuaikan mau VMnet berapa untuk dijadikan mode apa. Di sini saya sudah buat VMnet 5 menjadi mode host only. Sehingga nanti di network adapter kita itu akan kelihatan juga bahwa VMnet 5 itu adalah host only. Nah, seperti itu. Coba kita cek. Oke. Nah, seperti ini. Di sini akan muncul VMnet 5. Dia adalah host only. Nanti kita atur di sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan IP sesuai dengan Ethernet yang sudah kita tentukan. Seperti ini, kita akan melakukan remote ke Ethernet 2 agar bisa terkoneksi ke Winbox kita. Maka kita harus berikan IP. Terserah ya IP-nya ya. Di sini saya menggunakan IP 10.1 untuk switch-nya, kemudian 100.1 untuk routernya. Tinggal kita tambahkan saja. Di sini caranya IP address, kemudian add address-nya sama dengan 192.168.100.1/24. Kemudian interface-nya sama dengan ether 2. Nah, ini karena saya sudah buat, maka dia terhitung already have such address. Nah, untuk melihatnya, kita bisa ketikkan IP address print. Seperti ini, maka akan muncul bahwa IP yang aktif itu adalah 101. Kemudian agar kita bisa meremote-nya, kita tinggal atur IP di jaringan kita, yaitu VMnet 1 yang host only tadi. Di sini kita atur IP-nya sesuai dengan IP yang sudah kita atur di Mikrotik-nya, di router Mikrotik-nya. Tinggal kita ketikkan saja IP-nya 192.168.100.2, 255.2550, 192.168.100.1. Kemudian kita Oke. Setelah itu kita remote menggunakan Winbox. Kita coba. Nah, kita refresh. Di sini sudah muncul yang 100.1. Dia identity-nya router, kita pilih. Kemudian klik connect. Nah, di sini kita sudah masuk ke router yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk mengantisipasi agar kita tidak tertukar saat akan login, maka kita perlu mengganti namanya menjadi router. Untuk nama awalnya di sini adalah Mikrotik, kita bisa ganti. Itu lokasinya ada di sistem identity. Nah, di sini kita bisa ketikkan namanya router dan di OK. Nah, kemudian untuk di mesin virtual yang kedua, kita akan membuat suatu switch Mikrotik ya. Sama langkah-langkahnya sama, kita tinggal login. Kemudian kita tambahkan IP. Nah, sekarang kita lihat kita menggunakan port berapa untuk remote. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa kita menggunakan network adapter 4. Network adapter 4 berarti 1 2 3 4. Berarti kita menggunakan port 4 atau ether 4 untuk meremote-nya. Kita bisa lihat di sini kita bisa menggunakan IP 10 ya, 192.168.10.1. Kita bisa tambahkan caranya sama seperti tadi. Kita ketikkan IP address, kemudian add, kemudian address 192.168.10.1/24. Kemudian interface-nya ether 4 seperti ini. Nah, karena saya sudah mengaturnya, maka dia akan ada keterangan seperti ini. Kemudian untuk mengecek apakah sudah berhasil, kita ketikkan IP address print.
Nah, sudah berhasil. Sekarang tinggal kita remote saja. Kita buka kembali Winbox-nya, Winbox yang baru. Kita buka kembali Winbox yang baru. Kemudian kita pilih pertama kita buka Winbox yang baru dulu. Nah, seperti ini. Jadi kita di sini membuka dua Winbox. Winbox yang pertama adalah untuk routernya. Nah, dan Winbox yang kedua itu adalah untuk switch-nya. Oke, kita buka dulu. Nah, di sini untuk switch-nya. Nah, nanti akan muncul di sini pilihannya switch dan router. Apabila di sini namanya masih MikroTik tidak masalah, tapi kita lihat IP-nya. Nah, agar kita bisa tampil seperti ini, maka kita juga perlu atur IP-nya di network adapter 5. Kita sesuaikan dengan IP yang sudah kita atur di router. Caranya kita klik aja di sini, kemudian properties. Kemudian bisa kita ketikkan IP-nya seperti ini, 192.168.10.2, gateway-nya 10.1. Kita sesuaikan dengan yang ada di switch-nya tadi. Kemudian yes, oke, close. Kemudian kita pilih yang 10.1. Kemudian kita konekkan. Oke, jangan lupa kita mengatur identitinya ya. Mohon maaf, ini saya salah masuk ternyata. Iya, saya salah masuk di sini. Oke, saya exit dulu. Oke, di sini switch-nya. Oke, saya konekkan lagi. Nah, ini sudah benar di sini ya. Jangan lupa kita ganti identitinya di di sistem identity. Kita ketikkan switch. Oke, jadinya kita sekarang memiliki dua mesin virtual. Yang pertama adalah sebagai router dan yang kedua sebagai switch. Seperti itu. Nah, untuk mengatur VLAN, langkah pertama kita harus mengatur IP si router agar dia bisa terkoneksi ke internet. Maka kita harus mengatur pengaturan dasar. Yang pertama kita atur sebagai DHCP client, tinggal ketikkan saja. Kita tambahkan, kemudian kita pilih Ether 1, apply. Oke, sampai dia bound di sini. Nah, kalau sudah bound, kemudian kita coba ping ke internet. Caranya ping google.com. Nah, sudah berhasil, berarti router kita sudah terkoneksi ke internet. Kemudian agar router kita bisa melakukan sharing ke klien, maka kita harus atur IP firewall NAT-nya. Lokasinya di IP firewall, kemudian NAT. Di sini kita tambahkan, kemudian kita pilih general dulu, chain-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya adalah Ether 1, kemudian action-nya adalah Masquerade AD, dan kita apply, kita oke. Dengan pengaturan seperti ini kita sudah bisa memastikan bahwa klien yang akan terhubung nanti akan bisa diberikan internet dari router. Kemudian langkah selanjutnya untuk mengatur VLAN, kita harus membuat interface VLAN-nya dulu. Nah, kita klik interface, kemudian di sini kita tambahkan, kita pilih VLAN. Oke. Kemudian di sini VLAN name-nya kita berikan VLAN 10 main siswa. Kemudian VLAN ID-nya 10. Kemudian interface-nya kita pilih interface terangnya sesuai dengan yang ada di gambar. Kita akan menggunakan Ethernet 3. Seperti ini ya. Ethernet 3, kita pilih Ether 3. Kemudian apply. Oke. Nah, di sini akan muncul VLAN 10, dia berada di bawahnya Ether 3. Dan kita tambahkan lagi VLAN yang kedua, yaitu VLAN 20 siswa namanya guru. Oke, maaf. Kemudian VLAN ID-nya 20, interface-nya Ether 3 terangnya. Kemudian kita apply.
kita oke. Nah, di sini akan muncul kemudian bahwa di Ether 3 ini terangnya dia akan mengantarkan VLAN 10 dengan nama siswa dan VLAN 20 dengan nama guru, seperti itu. Jadi untuk pengaturan di router hanya sampai di sini. Nah, kemudian setelah kita menambahkan interface, kita tambahkan juga IP address-nya. Caranya di IP address untuk masing-masing VLAN. Jadi kita sudah punya dua IP, yang Ether 1 untuk internet, Ether 2 untuk meremote Winbox menggunakan Winbox di Ether 2. Kita tambahkan saja IP-nya. Untuk VLAN 10 siswa, kita tambahkan IP-nya 192.168.40.1/24. Apply. Oke, kemudian untuk di VLAN 20 kita tambahkan IP-nya. Kita pilih VLAN 20 guru 192.168.60.1/24. Ya, apply. Oke. Nah, setelah kita tambahkan IP address-nya, kita perlu membuat DHCP server agar nanti klien yang terhubung ke switch dia akan dapat langsung memiliki atau mendapatkan IP dari router. Caranya kita klik IP DHCP server dan kita DHCP setup, pilih dia VLAN 10. Kemudian di next, di next, di next. Nah, saat di sini kita berikan sesuai dengan topologi IP-nya. Di sini VLAN 10 IP-nya 40.10 sampai 40.50. Oke. Jadi di sini 40.10 sampai 40.50. Oke. Dan kita next. Kita next, next. Oke, sudah selesai. Kemudian kita buat VLAN 20 DHCP-nya. VLAN 20, kemudian kita next, next, next. Nah, untuk range-nya sama 60.10 sampai 60.50. Kemudian kita next, next, next. Oke. Nah, setelah kita mengatur DHCP, maka untuk pengaturan di router sudah selesai. Sekarang kita beralih ke pengaturan di switch ya, yang ada di sebelah kanan saya. Ini saya minimize saja, saya perbesar. Nah, untuk pengaturan VLAN di switch, kita mempunyai dua opsi. Yang pertama, kita bisa menggunakan switch chip ya. Nah, switch chip di sini bisa digunakan apabila kita memiliki router yang asli atau router board yang bukan virtual ya. Nah, nanti di sini di router tersebut akan ada tulisan switch di sini. Nah, karena kita menggunakan mesin virtual, maka tidak ada. Kita menggunakan opsi yang kedua atau metode yang kedua, kita menggunakan metode bridge VLAN table. Nah, cara pertama yang perlu kita lakukan adalah kita klik bridge ya. Di sini kita tambahkan bridge yang baru. Kita buat bridge yang baru dengan klik plus. Kemudian kita oke saja langsung. Nah, di sini sudah tercipta satu bridge. Kemudian kita perlu tambahkan portnya. Nah, sesuai dengan topologi yang ada di sini, kita akan menggunakan port Ether 1, kemudian Ether 3 dan Ether 4. Ya. Menggunakan port Ether 1, 2 dan 3. Sedangkan port Ether 4 tadi, nah di sini ya, mohon maaf ya. Di sini kita menggunakan port Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Sedangkan Ether 4 kita gunakan untuk remote. Maka kita daftarkan saja di sini port Ether, interface-nya Ether 1, bridge 1. Kemudian kita oke. Oke, kemudian Ether 2. Kemudian kita oke. Kita tambahkan lagi di bridge-nya Ether 3. Bridge 1, kemudian kita oke. Sudah selesai. Kemudian kita atur juga ID-nya ya. Pertama kita buat interface-nya untuk menggabungkan Ether 1, 2 dan 3, kemudian tambahkan port 1 ke Ether bridge-nya. Kemudian konfigurasi PVID-nya. Nah, untuk PVID yang Ether 2 kita menggunakan ID 10 karena kita akan gunakan menjadi VLAN 10. Kemudian untuk yang di Ether 3
kita rubah PVID-nya menjadi PVID 20 karena kita akan menggunakannya sebagai port VLAN 20. Kemudian setelah itu kita konfigurasi VLAN sekaligus akses port dan trunking protokol. Caranya kita klik VLAN di sini, kemudian kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan, kemudian kita pilih VLAN ID-nya. Kita pilih di sini. VLAN ID-nya menjadi VLAN 10 dan VLAN 20 seperti itu ya. VLAN ID 10, kemudian kita pilih tag-nya adalah atau trunk-nya adalah Ether 1, sedangkan untag-nya adalah Ether 2 untuk VLAN ID 10. Nah, kemudian untuk VLAN ID 20 tag-nya sama, tetap Ether 1 yang menghubungkan ke routernya, kemudian untag-nya adalah Ether 3. Seperti itu. Kita klik apply. Oke. Nah, setelah itu kita cek kembali ke bridge-nya ya. Kita kembali ke bridge, kemudian kita klik 2 kali bridge-nya. Kita pilih VLAN, kemudian kita centang di sini VLAN filtering, dan kita apply dan oke. Nah, setelah itu kita bisa cek kembali. Setelah kita aktifkan VLAN-nya, kita cek kembali di VLAN, maka tampilannya akan seperti ini, akan kelihatan ya, bahwa untuk VLAN ID 10 dia tag-nya Ether 1, untag-nya Ether 2. Kemudian VLAN ID 20 tag-nya Ether 1 atau trunk-nya, untag-nya adalah Ether 3 seperti ini ya. Kemudian untuk yang bridge yang VLAN ID 1 dia adalah Ether 1 seperti itu. Kemudian sudah selesai untuk pengaturan VLAN di switch-nya. Sekarang kita melakukan pengujian menggunakan komputer Windows yang sudah saya siapkan di virtual machine juga. Caranya adalah kita bisa lihat bahwa di switch tadi kita akan hubungkan si komputer Windows ini ke switch. Nah, kita lihat di sini untuk Ether 2 maksud saya, itu menggunakan VMnet 2, di mana Ether 2 ini dia adalah VLAN 10. Maka kita coba rubah di sini. Adapternya menjadi dia menggunakan VMnet yang sama ya. Mohon maaf ya, saya lupa. Ini VMnet-nya untuk Ether 2 adalah VMnet 3. Kita rubah dulu di sini VMnet 3. Setting. Oke, VMnet 3 sudah VMnet 3. Dan kita oke. Dan kita cek di sini. Oke, Open Network and Sharing Center. Oke. Kita cek nanti IP-nya dapat berapa ya. Kemudian kita ubah menjadi modenya dia DHCP. Oke. Nah, di sini sudah DHCP ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk selanjutnya kita ubah di sini menjadi obtain IP DNS automatically ya. Jadi semua otomatis, di sini IP-nya juga otomatis agar dia mendapatkan IP dari VLAN
10. Setelah itu coba kita cek di sini di adapter settingnya. Mungkin kalau perlu di disable dulu juga bisa, kemudian di enablekan lagi. Nah, di sini kita disable dulu. Disable. Kemudian kita enablekan lagi agar dia mendapatkan IP. Ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita cek dia dapat IP berapa. Nah, kalau pengaturannya benar, maka dia akan mendapatkan IP yang dari VLAN 10, yaitu 192.168.40 sekian. Coba kita lihat. Oke. Nah, di sini sudah berhasil, dia mendapatkan IP 192.168.40.49. Nah, sekarang coba kita ping ke Google. Kita masukkan ke CMD. Oke. Kita ping ke google.com. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba ke VLAN 20. Caranya kita rubah network adapter yang ada di sini sesuai dengan yang ada di port switch-nya, yaitu VMnet 4. Kita rubah agar dia mendapatkan IP dari VLAN 20. Kita oke. Kemudian kita tunggu sebentar untuk penyesuaian. Oke, dia identifying, kemudian kita cek dulu dia dapat IP berapa. Oke, kita lihat statusnya, details. Nah, dia sudah mendapatkan IP 60.50. Berarti kalau secara real di penerapannya di yang hardware physicalnya, kita colokkan si laptop kita ke port 2, yaitu VLAN 10, maka dia mendapatkan IP VLAN 10. Sedangkan kalau kita pindah ke port 3, dia akan mendapatkan IP dari VLAN 20 seperti ini. Maka dari itu, untuk konfigurasi VLAN MikroTik sudah berhasil dengan dibuktikan bahwa laptop yang dicolokkan ke VLAN 2 dia sudah mendapatkan IP dan sesuai dengan VLAN-nya, dan VLAN laptop yang dicolokkan ke VLAN 20 dia juga mendapatkan IP sesuai dengan VLAN 20, yaitu 60.10 sampai 60.50. Oke. Jadi sekian untuk tutorial konfigurasi VLAN MikroTik kali ini. Nanti ditunggu tutorial berikutnya di channel Teacher Geeks. Oke. Terima kasih.